Mari kita membaca Roma pasal yang pertama. Kita akan membaca Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk menikmati pemberitaan kitab suci. Tolong kami untuk menikmati kebenaran firman, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat berkat. Bukan hanya kami diselamatkan oleh iman, tapi kami juga mengerti betapa limpahnya status diselamatkan oleh karena iman. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami di dalam seluruh pengertian akan jati diri kami sebagai orang yang diselamatkan, dan berikan kami firman supaya kami dengan limpah menikmati kebenaran Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah melalui apa yang dia katakan, Tuhan rela memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat doktrin keselamatan di dalam dua aspek. Aspek pertama adalah status. Inilah yang sangat tegas ditekankan oleh Paulus. Kapan engkau selamat? Pada waktu beriman. Apa itu selamat? Engkau dibenarkan oleh Tuhan. Setelah dibenarkan, apakah saya jadi orang yang sempurna? Belum. Setelah dibenarkan, engkau berproses menuju pertumbuhan iman, menuju kepada kedewasaan. Oh, berarti aku benar-benar selamat nanti. Bukan. Engkau benar-benar selamat pada waktu percaya. Loh, kenapa kalau begitu? Masih harus tunggu kesempurnaan di dalam pertumbuhan, tetapi saya sudah memperoleh keselamatan di titik awal. Di dalam pengertian Paulus, keselamatan ada di titik awal, bukan di akhir. Di titik awal, baru setelah itu akan ada pergumulan. Nah, inilah pengertian yang harus jelas kita pahami. Di dalam studi yang dilakukan oleh orang-orang seperti Edward Sanders, dan sebelumnya ada seorang bernama Krister Stendhal. Nah, mereka ini mempunyai cara menafsir Paulus yang unik. Sayangnya mereka terlalu banyak mengeritik cara menafsir Paulus dari tradisi Protestan sebelumnya. Sehingga kritik mereka membuat mereka mengambil jalan yang beda dari tradisi Protestan, dan karena itu ada banyak hal yang akhirnya menjadi kacau. Tapi meskipun ada banyak hal yang kacau, tetap inti pemikiran yang mereka tawarkan sangat penting untuk kita pelajari. Di dalam pikiran dari Edward Sanders, dia coba bandingkan antara agama-agama yang sezaman dengan zamannya sebuah periode dari abad 2 sebelum Masehi sampai abad 2, itu 400 tahun. Ini namanya periode Bait Suci yang kedua, Second Temple. Nah, orang-orang Yahudi di dalam periode Second Temple Judaism adalah orang-orang Yahudi yang banyak tulis, punya banyak teologi yang kadang-kadang begitu jauh dari perjanjian lama, tapi kadang-kadang sangat menolong untuk kita mengerti perjanjian lama. Nah, saudara, yang dilakukan Edward Sanders adalah bandingkan yang diajarkan oleh Paulus dengan yang diajarkan oleh Second Temple Judaism. Dia coba bandingkan dan dia menemukan ada keunikan dari pikiran Paulus. Apa keunikannya? Keunikannya adalah Paulus memahami bahwa di dalam iman kepada Kristus, semua dimulai dari titik keselamatan, baru setelah itu akan ada pergumulan. Dia pakai istilah from solution to plight. Dari solusi kepada pergumulan, kepada permasalahan. Kenapa solusi duluan? Inilah yang diajarkan tentang keselamatan. Saya diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Bagaimana keselamatan dari Kristus diterima? Dengan iman. Oh, kalau begitu saya sudah diselamatkan. Sudah. Kalau sudah diselamatkan berarti saya sudah sempurna.
Belum. Oh, berarti keselamatanku belum sempurna. Sudah. Jadi sudah sempurna, tapi menuju kesempurnaan. Dari iman menuju kepada iman. Ini yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-17. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maka saudara, di dalam surat Paulus ada perombakan pengertian tentang selamat. Banyak agama mengajarkan cara mencari. Aku sekarang bergumul, aku mau mencari solusi. Di dalam agama-agama timur, orang mencari jalan. Jalan menuju mana? Jalan menuju kondisi sempurna yang dibayangkan oleh pikiran manusia. Kondisi sempurna itu seperti apa? Ada yang menggambarkan kondisi sempurna sebagai kondisi tanpa pergumulan, tanpa pergolakan. Kondisi yang tenang, kondisi yang tidak banyak konflik. Tapi untuk capai kondisi ini harus ada jalan yang ditempuh. Kapan kondisi ini dicapai? Nanti di ujung pencapaian, di ujung jalan. Ada yang mengatakan, saya ingin lepas dari penderitaan, baru bisa mendapatkan tujuan hidup yang sempurna. Kenapa mau lepas dari penderitaan? Karena penderitaan itu buruk. Apa itu buruk? Apa itu baik? Ada agama dari tradisi India, Hinduisme, mengatakan buruk atau baik. Itu bagian dari hidup, kenapa mesti dimusuhi? Kenapa salah satu harus dilihat secara negatif? Engkau anggap aspek buruk itu negatif karena engkau tidak suka. Tapi seluruh alam harmonis di dalam baik dan buruk. Sehingga kondisi buruk yang engkau hadapi dan alami adalah kondisi yang harus engkau jalani dengan cara berdamai dengannya. Jadi apa tujuan yang mau dicapai manusia? Berdamai dengan kondisi yang ada. Kondisi memang begini, sekarang tergantung cara saya menjalaninya. Tapi kemudian karena meskipun kondisi yang buruk itu harus diterima, ada kelompok yang tidak setuju dengan pembagian urutan hierarki kasta. Kenapa di dalam budaya kita ada orang yang dianggap sangat penting by born, bukan karena prestasi, bukan karena pencapaian, tapi karena lahir sudah penting. Lalu kenapa ada orang berada dalam kondisi rendah karena lahir sudah begitu? Ini bukankah tidak adil? Kenapa ada kasta tinggi dan kasta rendah? Kenapa ada kelompok harus dihormati? Kenapa ada kelompok boleh dihina? Akhirnya ada aliran memisahkan diri dan mengatakan saya tidak mau ikut lagi. Aku ingin mencapai tujuan di mana seluruh penderitaan sirna. Tapi penderitaan terjadi karena apa? Oh, karena lingkungan. Bukan. Penderitaan terjadi karena engkau punya banyak harapan dan keinginan. Kenapa engkau rasa menderita? Karena aku rasa kurang makan. Kenapa kurang makan menderita? Karena aku mau makan. Nah, kalau engkau tidak mau makan, bukankah tidak ada makanan itu bukan penderitaan? Saudara, kenapa lapar itu problem? Karena engkau nggak suka lapar. Kalau engkau suka lapar, lapar jadi problem nggak? Ya nggak jadi problem sih. Kalau begitu berdamailah dengan lapar dan berhentilah ingin makan. Berhentilah punya keinginan. Berhentilah mau cari harta. Berhentilah mau cari kedudukan. Maka engkau akan berada dalam keadaan kosong. Itulah tujuan. Jadi agama-agama memberikan tawaran, ada tujuan kamu bisa capai. Bagaimana capai? Ada syarat, ada jalan. Ada hal yang harus ditempuh mencapai tujuan tersebut. Tapi saudara sekalian, ketika membaca dari tulisan Paulus, kita mendapatkan ada hal yang unik. Keselamatan bukanlah kondisi yang mau dicapai secara abstrak. Keselamatan adalah kondisi berbaik kembali dengan Allah. Nah, ini satu terobosan yang tidak ada di dalam tradisi agama manapun. Apakah tujuan hidup manusia? Tujuan manusia hidup adalah untuk menjalani hidupnya di dalam Tuhan dan menjalankannya bersama dengan Tuhan. Dari awal manusia adalah makhluk yang diciptakan secara relasional. Ada relasi yang harus dijalani. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena Dia ingin dirinya dinyatakan di dalam makhluk ciptaan yang bernama manusia ini. Kenapa Tuhan ingin dirinya dinyatakan? Supaya ada relasi. Supaya ciptaan ini di dalam cinta kasih dan kesetiaan bergabung dengan Allah dan menjalani hidupnya bersama dengan Allah.
Kita diciptakan untuk menjadi satu dengan Allah. Maka union dengan Allah, kesatuan dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup manusia. Sudah sampai sekarang orang yang tidak kenal Tuhan pun tetap perlu relasi. Tetap perlu ada komunitas. Tetap tidak mungkin menjalankan hidupnya sendiri. Manusia makhluk relasional. Dan relasi harus dijalankan dengan kesetiaan dan kesepakatan. Relational dan covenantal. Relational, covenantal being. Itulah manusia. Manusia perlu relasi, manusia perlu perjanjian. Itu sebabnya di dalam relasi inti manusia, yaitu keluarga. Mesti ada dua orang nikah di dalam perjanjian, di dalam covenantal relationship. Adakah manusia bisa menikmati kehidupan yang tidak jelas? Kalau ada satu laki-laki, satu perempuan saling cinta, lalu ditanya, siapa dia bagimu? Aku pun gak ngerti. Itu relasi gak bagus. Kamu punya pacar atau enggak? Dibilang punya yang enggak, dibilang enggak ya punya. Jadi punya atau enggak? Aku juga bingung. Itu teman dekatmu itu sering sama kamu, jalan sama kamu, duduk berdua kamu, kemana-mana berdua. Itu siapa? Ya teman sih, hanya teman. Enggak juga sih, kayaknya kami lebih dari teman. Pacar, enggak tahu juga, kayaknya bukan pacar. Lalu apa? Aku enggak ngerti sebutannya apa. Kayaknya belum ada kosakata Indonesia untuk relasi kami. Oh kalau bahasa Inggrisnya ada, juga belum ada. Bahasa Prancis juga enggak ada. Bahasa Dewa, nah mungkin di situ ada. Nah ini relasi tidak nyaman. Enggak ada orang nyaman dengan ini. Lalu ketika kita ingin ada kenyamanan, ada satu perasaan damai. Rasa damai tidak dicapai dengan situasi yang baik. Lalu dicapai dengan apa? Dicapai dengan adanya keamanan relasi. Relation di dalam covenantal relationship. Ada perjanjian dengan orang yang kepadanya aku berkomitmen dan dia mengkomitkan dirinya kepada saya. Itu bagian yang menunjukkan bahwa manusia perlu relasi seperti ini. Karena kita diciptakan untuk itu. Dan tokoh pertama, pribadi utama yang kepadanya kita harus jalin relasi. Itu adalah Allah sendiri. Nah maka saudara sekalian, manusia punya tujuan lain di dalam pengertian Paulus dibandingkan dengan manusia punya tujuan dalam agama manapun. Semua agama memproyeksikan kondisi yang dicapai manusia tanpa pribadinya Tuhan. Tuhan sepertinya menjadi tokoh yang menanti. Apakah kita berhasil atau kita gagal. Tuhan seperti ada di ujung pencarian kita, menunggu apakah kita bisa menemukan dia atau tidak. Tuhan ada di dalam kondisi pasif dan kita disuruh gerak dan bekerja untuk mencapai dia. Atau di dalam agama yang bersifat satu. Agama yang bersifat panteistik. Tuhan dan alam satu. Tuhan jadi tidak relevan karena Tuhan bersatu dengan alam. Aku mencari dia melalui pencarian alamiah. Jadi Tuhan dan alam sama. Dan hidupku yang bersatu dengan alam adalah hidup yang bersatu dengan Tuhan. Tuhan menjadi begitu abstrak dan tidak jelas. Nah tapi Paulus memperkenalkan Tuhan yang beda dengan segala Allah dan dari agama politeistik dan segala ilah dari agama timur manapun. Siapakah Allah yang diperkenalkan Paulus? Allah ini adalah Allah yang ingin berelasi dengan manusia. Allah yang menciptakan manusia untuk berelasi dengan dia. Tapi relasinya bukan relasi tanpa tujuan. Saudara, orang kalau punya relasi tidak ada tujuan, itu relasi mau kemana? Kenapa pacaran? Ya karena senang, gak bisa. Pacaran harus menuju kepada pernikahan. Kenapa mesti menikah? Karena engkau menjalin relasi di dalam keintiman, kehangatan cinta antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan covenantal relationship. Di dalam perjanjian yang bersifat covenantal. Dan itulah sebabnya pacaran menuju kepada pernikahan. Sekarang kalau ditanya, relasiku dengan Tuhan menuju kemana ya? Relasi dengan Tuhan menuju kepada ciptaan yang disempurnakan. Maka kalau kita mengatakan, kenapa dalam ciptaan banyak hal yang begitu kacau? Karena belum sempurna. Kenapa enggak disempurnakan? Tuhan mau ajak kita bekerja bersama-sama untuk menyempurnakan. Saudara kalau diangkat menjadi seorang kontraktor, lalu saudara disuruh berbagian membangun sebuah gedung gereja. Ini contohnya siapalah gitu. Jadi kontraktor. Lalu saya minta gereja ini didirikan dengan spek seperti ini. Lalu kemudian kontraktor itu lihat lahan yang kosong, kemudian dia keliling, lalu dia mulai komplain. Kenapa enggak ada penggalian di sini? Kenapa enggak ada satu
atau beberapa kolom yang mulai ditancapkan. Kenapa tidak ada fondasi mulai dibangun? Kenapa tidak ada aktivitas di sini? Lalu orang bingung, Bapak kenapa marah-marah? Ini nggak ada apa-apa, kacau sekali. Iya, siapa kontraktornya? Hah? Oh, kontraktornya? Saya. Loh, kamu kontraktor, kenapa kamu yang komplain? Ya karena di sini nggak ada apa-apa. Ya kamu yang bikin jadi ada apa-apa. Saudara, banyak orang mengatakan, kenapa dunia begitu kacau? Loh, Tuhan panggil kita untuk bikin baik. Kenapa Tuhan panggil kita untuk bikin baik? Karena itu yang Tuhan mau ketika kita diciptakan. Saudara, ada satu orang namanya Gregory Bill. Gregory Bill mengatakan bahwa Adam dan Hawa ada di Taman Eden dengan tujuan. Tujuannya apa? Menata taman itu, membangunnya menjadi kebudayaan yang nanti berkembang jadi kota. Lalu untuk mengembangkan taman itu jadi kota, perlu apa ya? Perlu kemajuan teknologi, itu satu. Tapi yang kedua, perlu mengusir yang jahat. Kalau begitu apa tugas Adam dan Hawa? Salah satu tugas mereka adalah mengusir ular. Jadi kalau mereka komplain, kenapa ada ular di sini? Tuhan akan bilang, lu usir dong. Tugasmu usir kok. Bayangkan ya kalau saudara mempunyai seorang driver, seorang supir yang saudara gaji, lalu supir itu komplain. Gimana ya cara pergi dari sini ke sana? Loh, kamu yang supir, kamu yang bawa mobil. Kalau Adam dan Hawa mengatakan, kenapa di Taman Eden ada ular? Ya kamu yang usir. Kok kami yang usir? Karena engkau diciptakan untuk itu. Maka interaksi antara Hawa dan ular harusnya dilanjutkan dengan Adam mengusir ular. Nah ini makanya harap doakan ya. Ada Hawa berinteraksi dengan dengan ular, lalu vikaris Adam datang mengusir ular. Setelah itu mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. Ya, itu baru bagus. Jadi harusnya ceritanya bagaimana? Ular mendatangi Hawa. Tentulah Tuhan berfirman, seluruh pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya bukan? Lalu Hawa mulai berinteraksi. Tidak, Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, bukan tidak boleh. Ular bilang tidak boleh. Hawa bilang boleh kok. Tapi ada satu yang gak boleh. Nah harusnya Adam datang intervensi dan mengatakan, Hawa sini, kamu sama saya aja. Gak usah ngomong sama makhluk ini. Hei makhluk, pergi kamu. Ular bingung, kenapa aku diusir? Karena kamu jahat. Aku gak jahat, pokoknya pergi. No more discussion. Nah ini yang harusnya terjadi. Mirip dengan yang Tuhan Yesus lakukan kepada iblis. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah saja. Dan hanya kepada dia engkau berbakti. Itu kalimat Tuhan Yesus kepada iblis. Harus diusir. Jadi apa yang harusnya dilakukan manusia kepada setan? Usir. Jadi saudara kalau ketemu setan diusir, nggak usah banyak diskusi. Kalau ketemu orang mirip setan bagaimana? Usir. Nggak usah banyak diskusi. Nah jadi saudara sekalian, manusia ditempatkan di bumi untuk mengelola bumi. Tapi mana bisa sih, bumi begitu kacau dan lawan manusia begitu kuat. Tapi Tuhan tidak pernah suruh manusia sendiri, dia akan menyertai. Saya pernah minta tolong anak saya ketika kami pindah dari Bandung ke Sunter. Lalu kita mau turunkan barang dari mobil naik ke atas. Kami tinggal di lantai 3 di perumahan dosen SPRI. Meskipun saya bukan dosen SPRI, saya dikasih tempat di situ. Lalu kalau dosen SPRI mengatakan, kok kamu yang dapat? Ya salahin Pak Tong, bukan saya, dia yang pilihkan. Nah saudara kami bawa barang, lalu saya minta tolong anak saya, kamu bawa satu tas ini ya, kamu bawa tas ini. Anak saya bilang berat, sudah bawa. Kenapa saya suruh dia bawa? Karena saya mau bawa sama-sama dia. Maka waktu diambil saya bawa. Dia tenteng sebelah satu sisi, saya tenteng sisi lain. Kami tenteng sama-sama sampai ke atas. Saya nggak mungkin suruh dia kerja sendiri untuk bawa barang berat ini. Saya akan bantu. Tuhan mengatakan, hei manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Wah kerjanya susah Tuhan. Siapa bilang kamu akan sendiri? Aku akan menyertaimu. Aku akan menyertai. Nah inilah yang kadang-kadang kita miss. Bahwa Tuhan berniat untuk kita menangani seluruh bumi, menjadikannya limpah, menjadikannya berbudaya, menjadikannya livable dengan limpah untuk orang lain. Tugas saudara dan saya adalah bekerja supaya lingkungan tempat hidup yang mungkin dihidupi oleh orang-orang lain itu sangat-sangat limpah untuk dihidupi. Tugas saya apa? Membuat tempat ini limpah untuk saudara hidupi. Bagaimana cara hidupinya? Dengan beribadah, saudara dengar firman, rasa firman itu limpah memberitakan kehendak Tuhan. Nah itu tugas saya. Saudara punya tugas mungkin lain. Yang jadi kontraktor tugasnya adalah membangun bangunan. Yang menjadi engineer sipil kota. Bertugas untuk menata bagaimana jalanan dibangun dan lain-lain. Tugas kita adalah membangun kebudayaan. Sehingga manusia bisa menghidupi kehidupannya dengan limpah.
Tapi ini tugas gede sekali loh. Berat, aku tidak akan sanggup. Maka dari awal manusia disebut gambar Allah. Apa itu gambar Allah? Berarti image dari Allah. Allah yang utama, kita pancarannya. Tuhan dan kita bersatu mengerjakan pekerjaan ini. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membagi dirinya untuk manusia. Tuhan meniupkan nafas dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah dengan demikian Tuhan memberikan tugas yang berat, tapi Tuhan menyertai. Saya percaya waktu nanti Vikaris Adam di Pontianak, tugasnya berat. Saya awal-awal yakin dia akan sanggup. Karena saya tahu dia punya potensi yang kalau digali akan keluar. Sekarang belum banyak digali, dia belum kepepet untuk mengeluarkan segala jurus untuk persiapan khotbah. Tapi nanti akan kepepet. Khotbah sama orang yang sama lagi, kalau khotbahnya ngulang orang yang sama bilang, ini kan hari Jumat Bapak udah khotbah. Hari Sabtu udah kau diulangi lagi. Dia mulai kepepet. Lalu dia mulai mengeluarkan kemampuannya. Dan saya percaya dia mampu. Tapi di tengah-tengah percaya, saya kadang-kadang mulai khawatir sendiri loh. Aduh kalau dia gagal gimana ya? Saya gak tahu dia khawatir atau enggak. Yang khawatir malah saya. Aduh kalau gagal gimana ya? Ya pokoknya kalau gagal di sana, pulanglah nak. Di sini sudah siap, kamu akan dicambuk. Nah jadi ada rasa khawatir. Kalau gagal bagaimana? Wah kalau gagal nggak bisa berhasil, sudah singkirkan pikiran itu. Kenapa singkirkan? Tuhan akan menyertai dia kok. Dia itu hamba Tuhan, bukan hamba Jimmy. Bukan hamba Karawaci. Kalau dia hamba Jimmy sudah saya suruh dia cuci mobil saya. Tapi dia hamba Tuhan. Kenapa saya harus khawatir sama dia? Tuhan akan sertai dia. Nah saudara dikasih tugas berat. Tugasnya berat, mana bisa saya tangani? Tuhan menyertai. Bayangkan betapa rusaknya hidup manusia. Kalau modal utama manusia yaitu penyertaan Tuhan hilang. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Kamu dapat tugas besar ya. Oh kamu harus menangani bumi ya. Saya bikin kamu pecah dengan Tuhan. Coba lihat, how can you handle life by yourself? Bagaimana cara kamu tangani hidup dengan dirimu sendiri? Maka iblis sengaja bikin manusia jatuh dalam dosa. Supaya manusia dan Tuhan pecah. Dan setelah pecah, manusia akan membangun kehidupan yang mematikan bagi yang lain. Wah kalau begitu kehidupan manusia di bumi akan mirip neraka. Dan ini yang iblis inginkan. Tapi Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh setan. Setelah setan sepertinya berhasil bikin Tuhan dan manusia pecah. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dengan engkau. Antara keturunannya dengan keturunanmu. Tuhan mengatakan kamu gagal memecahkan aku dengan manusia. Karena aku berniat untuk menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka milik aku kembali. Nah itulah keselamatan yang dimaksud. Jadi keselamatan harus membuat manusia kembali ke titik awal. Titik awal apa ya? Titik awal untuk berjuang menjalankan yang Tuhan kehendaki. Kalau keselamatan itu di akhir, berarti keselamatan itu adalah titik yang membuat kita kembali ke Tuhan. Tapi setelah itu kita tidak tahu mau kerja apa. Sudah finish kok. Nah justru keselamatan ada di awal. Pemulihan antara aku dan Tuhan, oleh karena Tuhan mau memakai aku. Sebelum Tuhan pakai, saya dipulihkan dulu. Nah itulah Injil yang Paulus pahami. Maka pemahaman ini sangat penting untuk kita. Tapi sebelum kita lanjutkan pemahaman ini, coba kita tarik garis mundur. Kira-kira Paulus dapat pemahaman ini dari mana ya? Apakah Tuhan tiba-tiba bicara sama dia? Atau dia sedang tidur Tuhan menampakkan diri dengan mimpi? Paulus, ya Tuhan catat. Oke Tuhan, doktrin keselamatan 101. Oke Tuhan, doktrin keselamatan 101. Manusia tadinya diminta Tuhan untuk menangani bumi. Manusia diminta menangani bumi. Dan Tuhan akan menyertai. Tapi manusia berdosa, jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Maka relasi dengan Tuhan rusak. Tapi Tuhan mau pulihkan. Kenapa dipulihkan? Karena Tuhan mau pakai manusia melanjutkan pekerjaannya itu. Apakah dari situ? Saudara saya kok ragu ya kalau Tuhan bicara langsung dengan Paulus untuk semua hal. Tentu Tuhan bicara langsung kepada Paulus dalam beberapa hal. Tapi ada banyak hal yang dia gali dari kitab suci. Termasuk keselamatan ini dia gali dari kitab suci. Kalau saudara tanya, Bapak tahu dari mana? Dia gali dari kitab suci. Memangnya Paulus muncul di mimpi Bapak dan ngomong? Pasti enggak lah. Kalaupun dia muncul saya enggak kenal itu Paulus. Saya kan belum pernah lihat mukanya. Begitu ada orang muncul, halo, saya enggak kenal siapa dia. Saya kira dia mungkin Pak Sucipto Subeno. Ternyata Paulus. Oke, jangan tarik kesimpulan terlalu kemana-mana ya. Ada yang bilang Paulus artinya orang kecil. Sudah enggak usah kemana-mana. Oke saudara. Nah di dalam surat ini,
di dalam ayat yang kita baca, Paulus mengatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Berarti Paulus ingat berita dari perjanjian lama, lalu dia merumuskan doktrin keselamatannya. Tentu dia adalah rasul yang mendapat pesan langsung dari Tuhan. Tentu kita percaya tulisan dia adalah tulisan yang infallible. Kita percaya tulisannya dinafaskan oleh Tuhan. Tapi kita juga percaya Paulus adalah orang yang belajar. Dan mendapatkan pesannya salah satunya lewat belajar. Oh kalau begitu doktrin keselamatan Paulus itu dari perjanjian lama. Nah sekarang kita mau lihat hal apa yang Paulus dapatkan dari perjanjian lama untuk menyusun pengertian untuk kita orang percaya kepada Kristus di dalam zaman perjanjian baru. Di dalam kitab yang ditulis dia ambil dari Habakuk di ayat 17 ini ya. Diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua. Dikatakan orang benar akan hidup karena percayanya. Saudara, Habakuk adalah kitab yang penuh dengan kesedihan. Karena Israel dihancurkan dan sepertinya tidak ada kemungkinan untuk dipulihkan. Namun Habakuk dapat satu jawaban dari Tuhan untuk membuat dia tenang. Tuhan mengatakan, walaupun buah ara tidak keluar, walaupun hasil dari pohon-pohonan yang kau tanam tidak ada, walaupun hasil ladangmu sangat-sangat kurang, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Beria-ria itu apa sih? Beria-ria berarti Tuhan akan menyatakan keadilannya. Tuhan akan membenarkan orang. Siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah orang yang disebut Israel, baik secara lahiriah maupun secara hati. Tuhan akan tunjukkan ada orang yang menderita, tapi dia tidak layak menderita. Yaitu umat yang sejati. Nah banyak orang Israel dibuang oleh Tuhan dan mereka memang harusnya dibuang. Kenapa memang harusnya dibuang? Karena mereka berdosa. Mereka hidup sembarangan. Mereka hidup dengan cara yang rusak. Mereka menyembah berhala. Mereka kacau di dalam hawa nafsu. Dan mereka menjalankan ketidakadilan. Maka Tuhan mengatakan saya buang kamu. Tapi di antara orang-orang yang dibuang juga ada orang-orang saleh. Ada orang seperti Daniel ikut dibuang. Daniel salah apa? Enggak ada. Apa yang dilakukan Yeremia? Tidak ada. Tapi kenapa Yeremia ikut menderita di Yerusalem? Apa yang dilakukan di Yeskiel? Tidak ada. Kenapa dia ikut dibuang, dibawa ke Babel? Nah maka saudara, banyak nabi-nabi dan orang-orang saleh ikut ke dalam pembuangan. Dan Tuhan menjanjikan, aku akan memunculkan siapa umatku yang sejati. Siapa umat yang sejati? Yaitu orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya. Bagaimana menunjukkan percaya? Tetap hidup dengan jalan yang Tuhan mau. Maka antara iman dan hidup itu kaitannya erat. Siapakah orang yang keyahudiannya sejati? Yaitu orang yang hidup dengan saleh. Karena hatinya memang saleh. Hidup saleh dan hati saleh, dua-duanya harus ada. Nah itu sebabnya Tuhan mengatakan yang hidup saleh, aku akan murnikan, aku akan kembalikan ke Yerusalem. Aku akan lindungi, aku akan kembalikan ke tanah perjanjian. Aku tidak akan meninggalkan umatku, tidak akan membiarkan mereka terbuang. Aku akan pulihkan mereka kembali. Nah di dalam janji Tuhan inilah Habakuk berharap. Di dalam janji Tuhan inilah para nabi berharap. Tuhan pulihkanlah kami. Orang yang senantiasa hidup benar. Saudara, banyak orang benar ikut menderita, bisa belajar beriman dengan cara yang sama. Tuhan, aku mempertahankan tanganku bersih. Aku mempertahankan langkahku bersih. Aku menjaga mataku. Aku menjaga kata-kataku. Aku tidak sembarangan. Aku tidak menipu manusia. Aku tidak memanfaatkan orang lain. Aku tidak berlaku tidak adil. Aku menghormati orang-orang sekelilingku. Aku menghargai sesamaku. Tapi kenapa aku menderita ya Tuhan? Kenapa aku hidup di dalam segala aniaya ini? Tuhan akan mengatakan, saya akan tunjukkan engkau benar. Atas dasar apa? Karena engkau orang saleh. Nah kesalehan kita ini didapat dari mana? Orang Israel yang saleh di pembuangan itu dapat dari mana? Dikatakan mereka dapat itu sebagai warisan iman. Iman dari siapa? Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 bapak Israel yang menjadi pedoman iman bagi orang percaya yang dibuang ke pembuangan. Waktu mereka dibuang, mereka mulai sadar, aku mirip Abraham tinggal di tanah yang asing. Aku mirip Yakub, tidak ada tempat di mana dia
bisa damai. Dia dikejar-kejar terus. Aku mirip Ishak. Tidak ada tempat di mana dia bisa nikmati hasil sumur yang memang menjadi haknya. Jadi baik Abraham maupun Ishak maupun Yakub sama-sama menjadi seorang pilgrim, menjadi orang asing di tanah di mana mereka hidup. Maka orang di pembuangan mulai sadar, oh kami mesti beriman seperti mereka. Tetapi ada satu hal yang mengganggu. Iman Abraham, Ishak dan Yakub itu dihidupi dengan segala macam kelemahan. Saudara, kalau saya tanya ya, siapa bapak orang beriman? Jawabannya Abraham. Apakah Abraham beriman kepada Tuhan? Iya. Tuhan suruh dia jalan, dia jalan. Tuhan suruh dia pindah, dia pindah. Saudara bisa beriman seperti ini? Yang mirip Abraham di ruangan ini mungkin Vikaris Adam. Aduh, kena terus. Disuruh pindah ke Pontianak, dia pindah. Suruh pindah lagi kemana? Dia pindah lagi. Umpama dari Pontianak disuruh pindah lagi ke Balige, mau ya? Siap. Dari Balige pindah lagi ke Timor Leste. Siap. Abraham seperti itu. Pergilah ke sini, dia mau pergi. Berarti dia memang benar-benar bapak orang beriman. Tunggu dulu. Tunggu dulu kenapa? Tuhan panggil dia dan berikan janji. Dan ada satu janji paling besar, yaitu janji keturunan. Nah, waktu Tuhan menjanjikan keturunan, apakah Abraham beriman? Awalnya sih iya. Abraham mengatakan, aku percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 15. Tapi perhatikan ketika Tuhan datang kepada dia waktu dia sudah umur 99. Tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Abraham tidak percaya. Dia mengatakan, apakah masih mungkin aku punya anak? Andaikan Ismail diizinkan untuk hidup di hadapanmu. Tuhan bilang bukan. Bukan dia yang aku pilih. Abraham goyah di dalam janji yang paling penting. Ini hidup anti klimaks banget ya. Saudara kalau baca kitab Kejadian, saudara akan membaca kehidupan dari 3 tokoh terpenting. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saudara akan melihat ada banyak sisi anti klimaks di dalam diri mereka. Yakub adalah seorang pemimpin dari 12 suku Israel. Tapi Yakub punya anak-anak yang nanti jadi kepala dari suku-suku Israel. Banyak yang kacau. Lalu dia pilih kasih kepada satu orang, tidak peduli yang lain. Dia sendiri juga kacau. Ada banyak sisi anti klimaks di dalam kehidupan 3 bapak Israel ini. Maka saudara mulai merasa, kalau 3 orang ini menjadi panduan bagi iman saya. Wah, imanku bisa makin kacau. Karena orang yang aku jadikan panduan ternyata bukan orang yang imannya sempurna untuk diikuti. Maka saudara, kitab Perjanjian Lama adalah kitab dengan cliffhanger ending. Endingnya itu penuh dengan gangguan bagi kita. Saudara kalau dengar musik jazz ya, kemarin di Pemuda kita bahas seni dan ada pertanyaan tentang musik jazz. Musik jazz itu sangat menarik bagi orang yang bisa main musik. Kalau nggak bisa main musik, senang jazz itu senangnya cuma ikut-ikutan aja. Karena dia sendiri nggak pernah punya penyaluran untuk menyatakan bakat kecepatan dia untuk berimprov. Nah tapi orang bermusik bermimpi untuk bisa punya kemampuan improvisasi tinggi. Dan genre musik yang paling mungkin untuk dia mengekspresikan kemampuan improvisasi itu jazz. Nah jadi saudara yang main musik, yang ahli dan sangat ingin eksplorasi, pasti senang jazz. Tapi jazz itu selalu ditutup dengan kunci yang sangat-sangat sulit diterima di telinga. Seperti harus dilanjutkan, seperti tidak selesai di sini. Dan itu yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Maka orang yang suka main karya-karya jazz mungkin harusnya suka kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian ditutup dengan cliffhanger ending. Ini harusnya gak selesai, belum tuntas. Masa hidupnya begini aja. Saudara kalau baca hidup Abraham, awalnya diceritakan, akhirnya gak jelas. Kapan akhir hidup Abraham? Tiba-tiba fade away. Dari Abraham mendadak Alkitab bahas Ishak. Lalu setelah itu dibahas Abraham mati. Loh, dari Abraham fade away sampai Abraham mati itu waktunya panjang. Tapi tidak lagi dicatat tentang Abraham. Seolah Abraham dilupakan dari panggung sejarahnya kitab Kejadian. Setelah itu Ishak muncul dan di tengah-tengah tiba-tiba dia fade away. Ceritanya beralih ke Yakub. Dan Yakub pun akhirnya diakhiri dengan Yakub mati di tanah Mesir. Aduh tragis banget ya. Yakub sebelum mati mengatakan, Yusuf, ya pap, nanti kalau gue udah mati ya, tulangnya bawa ke Kanaan ya. Iya, oke mati dulu ya, iya pak, bye-bye. Pluk mati dia. Selesai. Kok gini doang sih? Matinya di mana? Di Mesir. Terus gimana?
Nanti sih katanya tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan. Kapan? Ya bukan saya yang ceritain, kata kitab Kejadian. Loh kok endingnya gini banget? Ya memang gini banget, mau apa lu? Nah itu kita akan bacanya, sudah nurut aja lah. Kitab Kejadian punya ending masih open. Kitab Keluaran punya ending masih open. Kitab Bilangan open. Ulangan open. Imamat open. Sampai Maleaki masih open. Maleaki menutup kitabnya dengan mengatakan akan ada suara berseru-seru. Lalu kita tanya Maleaki, kapan? Entar. Kapan entar? Tulis dong. Males saya end di sini aja. The end. Loh kok the end belum selesai? Ya tunggu penulis berikutnya. Maka muncul Matius. Matius muncul, lalu tulis, inilah yang ditulis oleh Maleaki. Ada suara berseru-seru. Lalu datanglah Yesus tampil dan mengatakan, bertobatlah. Maaf kok Yesus, Yohanes Pembaptis ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah suara yang dimaksud di dalam Maleaki. Jadi ada kelanjutannya. Lalu Matius selesai? Tidak. Karena Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus belum turun. Kapan Roh Kudus turun? Di kitab Kisah Rasul. Apakah kitab Kisah Rasul selesai? Enggak. Karena di dalam akhir kitab Kisah Rasul dikatakan Paulus menulis dari Roma lalu selesai. Terus apa kelanjutannya? Wah kelanjutannya bisa dibaca di Wahyu. Lalu apakah Wahyu selesai? Selesai. Di dalam akhir kitab Wahyu dikatakan inilah kesudahannya ketika Yesus datang. Lalu ditambahkan, siapa tambahkan sesuatu, nanti kutuk ditambahkan. Maka jangan tambahin apa-apa di kitab Wahyu ya. Kecuali kalau cuma tulis namamu di situ nggak apa-apa lah. Milik Jimmy Pardede, itu bukan penambahan bagi kitab Wahyu. Nah jadi kitab ini adalah ending, selesainya di situ. Jadi saudara sadar bahwa oh ternyata yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian is far from over. Jauh dari ending. Kalau begitu iman Abraham, iman Ishak dan iman Yakub bukan iman yang sempurna. Bukan. Kalau begitu orang-orang perjanjian lama punya contoh iman di mana? Ada sisi dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Tapi belum ada yang sempurna. Sempurnanya di mana? Muncul lagi orang-orang seperti Daud. Tapi Daud pun belum sempurna. Lalu siapa yang sempurna? Daud mengatakan yang sempurna bukan bernostalgia lihat ke belakang. Lihat ke depan. Lihat ke depan kemana? Di dalam pengharapan akan ada keturunan Yehuda. Akan ada anak Daud. Akan ada janji. Berarti iman kita adalah iman yang akan disempurnakan oleh kedatangan Sang Mesias. Nah inilah yang perjanjian lama percayai. Jadi kalau begitu berimanlah, ikuti jalan Tuhan. Seperti siapa imannya? Bukan seperti di masa lalu, tapi di dalam mengharapkan di masa depan. Itulah iman. Iman bukan ikut apa yang ada di masa lalu, tapi lihat apa yang dilihat orang di masa lalu. Abraham beriman karena lihat apa? Aku mau lihat yang dilihat Abraham. Aku mau lihat yang dilihat Ishak. Aku mau lihat yang dilihat Yakub. Aku mau lihat yang dilihat Daud. Aku mau lihat yang dilihat oleh nabi-nabi. Aku mau lihat yang dilihat oleh catatan kitab sejarah. Itulah iman yang diwarisi oleh orang-orang Israel yang saleh. Maka mereka ingin tahu seperti apa Sang Mesias. Iman mereka adalah iman bertanya, mana Sang Mesias? Kapan mereka datang? Dan berbahagialah orang sedemikian, kata Habakuk. Karena orang sedemikian adalah orang yang akan Tuhan nyatakan benar. Siapakah orang benar? Orang yang hatinya terus mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Nah Paulus mengambil ini lalu menggunakannya untuk kita orang Kristen. Jadi siapa orang Israel akan Tuhan pulihkan kembali ke Kanaan? Orang beriman. Apa tujuan orang Israel dikembalikan ke Kanaan? Untuk kembali membangun Kanaan. Kalau begitu bagaimana kita sekarang? Kamu sekarang adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti polanya Israel. Oh kita ikuti pola Israel. Iya. Israel diperbudak di Mesir. Kamu pun diperbudak oleh dosa. Israel diperbudak oleh pemimpin yang menakutkan namanya Firaun. Kamu juga diperbudak oleh pemimpin yang menakutkan namanya adalah maut. Lalu di dalam Israel mereka dihancurkan oleh Firaun. Mereka mengalami kematian, perbudakan dan mereka juga dikacaukan dengan penyembahan berhala. Bagaimana dengan kita sama? Kita diperbudak oleh maut. Maaf, kita diperbudak oleh dosa. Rajanya dosa adalah maut. Dan di tengah-tengah dosa dan maut ada iblis yang terus membelokkan kita menjadi penyembah berhala. Maka kamu mirip Israel. Kamu harusnya dibuang. Dan di dalam pembuangan Tuhan mau panggil kamu kembali. Nah inilah pola yang Tuhan lihat. Maka di dalam pembuangan Tuhan mau panggil engkau. Tapi engkau gak mau dengar. Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat alam, engkau tidak mau dengar. Tuhan panggil engkau lewat wahyu umum, engkau tidak mau dengar. Maka Tuhan kirim Kristus untuk panggil engkau kembali. Dialah tujuan iman kita. Maka saudara, iman berarti melihat kepada Kristus. Supaya apa? Supaya aku diselamatkan. Dan selamat menjadi titik awal. Engkau dipulihkan
untuk menjalankan tugasmu sebagai manusia. Nah, ini sangat indah dan sangat berguna untuk hidup di sini. Saudara, banyak agama itu bentur dengan kebutuhan praktis. Banyak agama, bukan banyak, semua agama kecuali Kristen sangat tidak praktikal. Saudara, kalau menjalankan agama Mesir dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin praktis. Bayangkan ya, Mesir percaya Sungai Nil adalah darahnya Osiris. Kalau benar Sungai Nil jadi darah, mati semua kan, Tuhan sudah tunjukkan ya. Sungai jadi darah dan semua orang nangis-nangis mengatakan, jangan pulihkan Sungai Nil, jangan jadi darah. Padahal di dalam mitos mereka, Sungai Nil adalah darah. Tuhan cuma bikin apa yang dari mitos jadi kenyataan. Nah, maka saudara, agama-agama tidak realistis, tidak praktis. Jalankan kehidupan agama, engkau akan jauh dari praktek hidup yang limpah. Tapi tidak demikian dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan kamu punya tugas di dunia ini, Tuhan yang kasih tugasmu. Tuhan yang memberikan kepadamu hidup di dunia supaya engkau menangani bumi ini. Supaya engkau hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Menyatakan Tuhan lewat karyamu di bumi. Apa guna karyaku di bumi? Untuk mengekspresikan kasih, memberkati orang lain. Martin Luther punya pemikiran yang sangat baik sekali. Dia mengatakan cara mengasihi adalah dengan kerja. Saudara mau menolong orang miskin di Indonesia, bangun bangsa ini supaya kita bisa mempunyai perputaran ekonomi yang lebih stabil. Dengan demikian banyak orang miskin akan ditolong. Sekarang banyak orang miskin mau kerja pun gak bisa. Orang miskin yang gak mau kerja, apa boleh buat, mau disuruh apapun mereka akan terus miskin. Tapi ada orang miskin yang mau tolong dirinya dengan kerja, tapi gak bisa kerja. Gak ada kebutuhan untuk kerja. Karena penyerapan tenaga kerja begitu sedikit dan kebutuhannya tidak ada. Lalu bagaimana supaya ini bisa menjadi lebih baik? Hanya ketika perekonomian kita membaik. Bagaimana perekonomian membaik? Kalau semua sama-sama kerjakan bagiannya dengan baik, ada sedikit harapan perekonomian akan sedikit membaik. Tentu ada faktor internasional yang kita tidak bisa cegah. Tapi faktor di dalam yang terjadi karena sumbangsi kita, tanggung jawab kita dan pekerjaan kita. Itu bisa kita tangani. Nah, maka saudara, kekristenan melihat ini. Engkau dipanggil untuk mengekspresikan kasih lewat membangun kebudayaan yang jadi berkat. Tapi engkau tidak bisa lakukan itu sendiri, engkau perlu Tuhan menyertai. Bagaimana Tuhan menyertai? Aku sudah berdosa sama dia, maka Tuhan mau menyelamatkan engkau supaya dia kembali bersatu dengan engkau dan menjalankan kehidupan di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bersama dengan dia. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita supaya kita lanjutkan tugas bersama dengan dia. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa lakukan apapun. Tapi di dalam aku engkau akan menemukan akulah pokok anggur dan engkau adalah cabang-cabangnya. Tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah dengan sangat limpah. Nah, kiranya Tuhan membimbing kita untuk mengerti hal ini. Selamat, berarti kita dipulihkan kondisinya di dalam status awal hidup bagi Tuhan, bersama Tuhan, menjalankan tugas Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara mungkin berpikir, katanya kalau hidup selamat itu nanti mati masuk surga. Betul, tapi keselamatan bukan cuma bicara setelah mati. Keselamatan berbicara sekarang. Mati bersama dengan Tuhan di surga. Sebelum mati bersama dengan Tuhan menjalankan panggilan di bumi. Itulah panggilan keselamatan di dalam pengertian Paulus. Maka aspek pertama yang harus ditekankan adalah status. Apakah engkau sudah selamat? Jika sudah, engkau sudah dipulihkan. Setelah dipulihkan, mari berjuang tangani tugas yang Tuhan percayakan. Mari berjuang tangani dosa. Mari berjuang hidup suci. Mari berjuang membangun budaya. Mari berjuang untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Mari berjuang untuk hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang mungkin kita lakukan hanya kalau kita sudah diselamatkan. Keselamatan status dulu, baru kemudian pergumulan untuk menyatakan hidup yang sesuai dengan status. Nah, ini bagian pertama tentang keselamatan yang kita bisa lihat. Pada bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana keselamatan itu merupakan kondisi luput dari murka. Jadi selamat dipulihkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi selamat juga berarti luput dari murka. Nah, ini akan kita sama-sama dalami di dalam pertemuan yang berikut. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kami makin mengerti panggilan kami setelah diselamatkan. Tolong kami mengerti kaitan Injil dan keselamatan, dan biarlah kami menghidupi dengan limpah kehidupan setelah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami berjuang dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, tugas yang berat,
tapi tugas yang bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.